Ciri tanda orang musyahadah sudah sampai kepada menyaksikan Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin, di setiap keadaan, fi kulli syai'in, di setiap segala sesuatu nikah. Ia makin jadi tambahan pembahasan mungkin kita. Mungkin aku sendekman tifak nikah, maka muhadarah nikah dan hadirnya Allah Subhanahu wa taala setiap saat dikatakan, tapi toh ternyata kita tidak hadir kepadanya, maka ndek tebau musyahadah ojok kekuasaan desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu tesa hadir paling tinggi derajat kulit desida Allah itu nikah napita. Tahu tesak hadir ojok besida Allah paling luar biasa tinggi derajat ni kan apa itu? Ni kan tekembet. Kan susah. Ini kan ada masalah gitu. Lalu kira-kira ni kan searak masalah niki ngapi mendegawi? Berdoa, merenung. Nah, oleh berdoa ni ke tentang ketuan gambar rasa gitu, karena masing-masing kita mengalami sulit tak tahu jelasin. Nah, nikah sudah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang hadir di situ? An-ni'ayah, pertolongannya di dalam kolbu kita sehingga kolbu ini menjadi tenang. Nikah. Nah, tapi derajat kehadiran paling utama tinggi adalah as-shalah. Salat. Niki ya tahu misal. Paling luar biasa Allah nikah hadir oleh kita. Cuma sajari permasalahan nikah justru kita tidak merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang. Justru tahu tesak tetu rasain adalah nyekan temau masalah. Lalu nyekan tersenang berembik. Nikah. Jadi seharusnya arak dua jalan makrifah kulit desida Allah Subhanahu wa taala, yaitu makrifah jalan kesenangan, makrifah jalan kesusahan. Berarti kalau kita hadir di dalam Allah dan musyahadah kepada Allah oleh dalam kesenangan, berarti di situ kita sudah makrifah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah pertama. Jadi, lamun dalam keadaan senang, kita hadir ke Allah dan kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisi kita sebetulnya adalah sudah berada di makom Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Jadi karena niki adalah kalimat doa pintu masuk manusia kepada Allah oleh dalam segala pegawaian nikah. Ndek nara pegawaian sa nafi aranda sa etegawe tampan temulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Nah, jadi seharusnya nikah makrifah kepada Allah itu harus senantiasa oleh segala keadaan, ndik dalam keadaan
susah doang tahu tentu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tersenang membelain tu. Lupa. Niki seharus tentu. Napi aran muhasabah tiba diri masing-masing niki. Nah, kendek-kendek niki. Ita lupa ndek mampu musyahadah ujug desida Allah Subhanahu wa taala oleh dalam keadaan senang nika kendek-kendek karena kita merasa sesuatu sak pihak tersenang nika adalah kuasan ita. Kendek-kendek niki. Kalau itu yang terjadi maka wajar. Ndek mau nafiaran tak musyahadah ujug desida Allah Subhanahu wa taala. Yang dia saksikan itu adalah keadaan dirinya yang luar biasa sehingga dia mampu senang dengan sesuatu yang dia dapatkan. Maka pegawaian manusia itu adalah hijab. Makan ini adalah hijab. Onya-onya di dalam pengeluaran oleh dalam napiaran dan nginam tenika ini hijab nih. Nah, ini kata. Jadi kalau sampai di dalam makan, di dalam minum tidak bimabda'i bismillahirrahmanirrahim, maka itu sama halnya itu makan berkeloran dengan setan. Nah, niki. Jadi harus selalu musyahadah oleh dalam keadaan senang, oleh dalam keadaan susah. Lamun dek menuju bahaya. Nah, niki seharus tentu coba perhatian oleh dalam diri ente masing-masing. Nah, kembali ke sini. Tahu terasain kehadiran Allah Subhanahu wa taala paling utama niki adalah oleh dalam solat. Nggih. Niki temalik perinci tentu niki. Nah, lagu kendek-kendek jadi masalah temangkin kemudian adalah ita sembayang temensa. Ndek tuah bae tahu misalnya peringat senina semaman teh sembayang. Nah niki. Nah, coba lamun harap penyakit oleh niki bahaya niki. Ndek tuah tahu peringat napiaran teh senina semaman teh. Semama pun nika dendeng gensi tetegur isi seninan atau tebara isi seninan yau suka wada sembayang misal pasun saya mainah tang dek tegengsi itu peringat karena emang ia tugas saling mengisi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para perempuan itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian para laki-laki adalah pakaian bagi mereka para perempuan. Artin pakaian ini kan api fungsi. Pakaian api fungsi pakaian. Nah, dalam Pak Ram nu ya sin tutup jeluak pakaian. Nah, kan arah jeluak Pak. Oh, terlihat bagus Pak Ram lem ini. Padahal jeluak marah apa? Marah peta pulau Lombok. Nah, ya contoh itu fungsi semama fungsi senina. Nah, ya juluk niki. Sampunan tende saling tegur oleh masalah solat niki. Nah, lamun tende saling tegur, maka ia tak bahaya oleh surat Toha ayat 132 sak baru nika. Allah Subhanahu wa taala nika berbahasa nika. Jadi perintah peringat keluarga untuk sembahyang dan peringat adik yang sabar dalam menjalankan solat nikah. Wa'mur ahlaka bis solat wastabir alaiha. Jadi dalam sembahyang pun, dalam solat pun kita disuruh sabar. Sabar lek sembahyang ni kenapa kena?
Nggih, dendek terburu-buru. Lamun tendek terburu-buru ni kan apa makna? Napi kenan sandek terburu-buru mengerjakan sembahyang. Bahasa anak kan slow. Nggih, jadi dia harus dijiwai, dia harus diresapi, dia harus dirasakan. Nah, itulah yang disebut dengan as-sukun. As-sukun. Nah, niki oleh dalam sembahyang tenika. Ada ketenangan. Jadi sabar itu sebetulnya adalah dia menghadirkan ketenangan. Nah, nika. Jadi lamun tersabar nika, endek te emosi, endek te nafiaran, endek te terburu-buru, detak jantung tenika menjadi teratur. Darah sak mengalir pun menjadi teratur. Terus nafiaran tang napas sak berhembus menghirup. Nafiaran sifat Allah yang hayyun nika, yang hayat nika itu tentu harus. Jadi sebetul nun bernapas, hirup napas itu kita menghirup sifat Allah yang hayat. Nah, lalu kita hembuskan dia. Nah, ya nu nafas nu sebetul. Yang pun ngarah oleh tarekat nu adalah zikir nafas. Berarti dia sudah menghirup kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini niki. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam menjalankannya. Jadi makna sabar di dalam sholat itu adalah niki as-sukun. Jalankan dengan ketenangan, dendek terburu-buru karena bareh lalu nang kanak saya belanja pak pedan akhir menu. Ia ni sak bahaya. Jadi kalau lek dalam fikih, lek dalam usul niki nggih tang. Lapah waktu datang sembayang, nika kita dianjurkan untuk berkeluaran dulu. Adik sandek terbawa lapah oleh sembayang tenika. Lagu lemun dengan ngaji tasawuf, maka tetap ni pejulu searang sembayang hadir kepada Allah melalui solat. Berarti dalam posisi sak menung kita itu lebih pejulu sembayang ketimbang terpejulu berkeluaran. Berarti kita masuk ke dalam Allah yang Ar-Razzaq. Niki kita masuk ke dalam sifat asma Allah yang maha memberi rizki. Niki lagu lemu nempejulu berkeluaran isi sembayang, maka ialah berkeluaran nika ia sak jari hijab maka sembayang bareh kekenyangan nemu endek ngarak kesabaran ngantok jari ini. Akhir wah becat selesai sembayang ngantok tampun zikir pun akhir tinduk mendengkur. Nah ia ni bahaya ni ta. Nah ni ia ampuk ta. Solat itu haruslah dengan kesabaran supaya kita mendapatkan as-sukun, yaitu meresapinya. Nah, niki menjiwainya, merasakannya benar-benar mulai nekan pasang niat nikah. Nanti arandang nganjeng tenika, maka sirnalah kekuatan diri kita yang ada adalah saya bisa sholat itu lantaran inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka as-sukun yang terjadi, nun tersebut Allahu Akbar, maka kita masuk ke dalam kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala atau sateparan aran zatul bukhti. Niki istilah tasawuf nika zatul bukhti. Zatul bukhti. Zat yang tehayalin doang dek embau, tepikiran dek embau, tegambaran dek embau. Nika sateparan aran zatul bukhti. Nah, nun temulai kena Allahu Akbar,
maka itu tama ojok ghaibul ghuyub. Nika Allah yang maha gaib dari yang gaib. Nika teparan aran ghaibul ghuyub. Nika nggih. Nah, maka ada kehadiran Allah di dalam solat kita, yaitu solat yang dijalankan dengan sabar. Nun tebejak baca suratul Fatihah, nika nggih kan? Maka sebetulnya di situ kita sedang ngeraos dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi istilah ngeraos ni kan? Bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki berdasarkan hadis qudsi, nun terbaca suratul Fatihah, maka Allah langsung menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani Abdi. Ya bahasa langsung menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampai akhir. Ni kan kita. Jadi niki sampun terbahas masalah yang petang di anu. Masih ingat tidak? Masih ingat Nabi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala nun terbaca suratul Fatihah. Ni kan kita. Masih ingat? Jadi dendek terpahami artin suratul Fatihah nika. Lagu sak terpahami sak harus terketahuan bahwa nyekang baca suratul Fatihah nika adalah aku sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu dendek terbayangin berhadapan marak meni ita, tidak. Allah nuzatul bukhti. Dendek terbayangin Allah lek julun temeni, berarti Allah tokol atau nganjeng atau menempati tempat. Inilah satu parang arah merasakan seakan-akan Allah itu berhadapan dengan kita. Nika seharusnya tama oleh niki. Nggih, lah irus tang potong ya. Nah, nika ia satu parang aran ihsan nika oleh nika. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah, seakan-akan engkau melihatnya. Lagu lemun endek man sampai ojuk itu, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, paling endek makom tetun adalah kita merasakan Allah memandang kita. Ya ampun, perlu geti menghayati suratul Fatihah ni kita. Dendek baik terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bau jak baun. Lagu endek tu sekali hembusan nafas itu emang bagus. Lagu lamun telik sembayang nika jak silap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah langsung menjawab, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Terus ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Isna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Terus Malik yaumiddin, majadani abdi. Bahasa Indonesia Allah menjawab, hambaku memuliakanku. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini abdi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alu. Ini adalah antara aku bagi hamba engkau dan untuk hamba engkau adalah napi sakmun laku. Nika terus ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Hadza li abdi wali abdi ma sa'alu. Ia bahasan Allah. Jadi usahayan dendek baik terburu-buru baca suratul Fatihah nika. Rasakan, ndek tidak tahu arti nika, tapi rasakanlah bahwa Allah langsung di setiap ayat nika
Allah langsung menjawab kita. Marak sak baru nikah. Ar-Rahmanir Rahim terus menu. Maka bisa jadi oleh waktu nikah pun sudah meleleh air mata ni kita. Karena saking keagungan sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sak kedua ni kata terserahkan ayat surat Nabi dibaca setelah dibaca suratul Fatihah. Ni kan terserah. Ni kan akhir langsung ter ruku ni kata. Ruku ni ke Nabi baca temalik. Ndek nun te ruku Nabi mun baca. Allahu Akbar. Ya? Allah Maha Besar. Lagi-lagi di situ kita ndek narak Nabi juga. Allah lah yang Maha Besar. Maka wah tejak sebut Allah Allahu Akbar, maka kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci dan maha agung Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau. Nikah. Ndek tahu artian baca tapi dengan napas yang menghirup kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia hantan silap lamun ndek tahu artian. Jadi setiap terbaca kalimah-kalimah oleh solat nikah dan kita, maka nun ditarik napas, itu berarti kita mengambil sifat hayatnya Allah sehingga kita tahu berucap memujinya. Menu seterus. Nah, terus oleh tahiyat tangan ada yang sak becat ni kita oleh tahiyat. Oleh tahiyat nikah tang harap kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi lamun baru kita nu berhadapan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka oleh tokol tahiyat nikah itu justru yang hadir kemudian di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ampu membahasan assalamu alayka. Keselamatan buat engkau. Apa ini lanjutan? Ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi, warahmatullah, rahmat Allah untuk engkau. Terus wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah senantiasa buat engkau, wahai kekasihku, wahai Rasulku, wahai Nabiku, wahai pemberi syafaatku. Iya ni kata nun terkena assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nikah. Maka begitu kita bilang nikah, Rasulullah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan buat kami dan buat hamba yang soleh. Nikah. Jadi dua kanjen itu berdialog oleh sembahyang nikah. Allah dan Rasulullah. Nah, mestilah masih TML terburu-buru gawe sembahyang nikah. Ndek tek resapi, maka rugi. Nikah gitu. Nah, jadi kembali bahwa tahu ensah paling luar biasa derajat tinggi kehadiran Allah Subhanahu wa taala oleh ita nikah adalah oleh kalian sembahyang atau solat nikah. Maka hadirkan Allah di situ sebagai yang pemberi. Allah yang memberikan kita rahmat, Allah yang memberikan kita hidayah, Allah yang memberikan kita taufik, Allah yang memberikan kita inayah sehingga tahun tersembah. Itu ini kita poin. Ini kita poin. Ita sembahyang bukan lantaran karena usaha ita, bukan lantaran karena kemampuan ita. Lagu ita tahu sembahyang lantaran Allah Subhanahu wa taala sakayunin terrahmat, sakayunin tertaufik, sakayunin terhidayah, sakayunin terinayah. Maka
maka penuh dengan pujian di situ. Nah, nikah gitu. Jadi niki harus betul-betul tebangkitan, keiktikatan bahwa bukanlah semata-mata kemampuan kita di dalam sholat itu, tapi kita tahu sembahyang lantaran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya Allah. Taufik nikah Nabi, restu, redha, izin sida Allah Subhanahu wa taala. Hidayah nikah Nabi, petunjuk. Inayah nikah Nabi, pertolongan. Ia ampun oleh suratul Fatihah nikah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau hamba menyembah dan hanya kepada engkau hamba meminta pertolongan. Artin bahwa ndek te tahu nyembah lemun ndek lantaran pertolongan desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki harus bersih. Sehingga lemun wah marak nika entan tersembayang, maka hadirlah Allah itu. Kembek nyampuk ndek man hadir li dalam sembayang teh. Nah, niki harus tercek oleh dalam diri. Kendek-kendek kita merasa kemampuan kita pihak tahu sembahyang endek berdasarkan inayah desida Allah Subhanahu wa taala. Niki bahaya emang. Nah, mungkin etang tulakan tipak selapu teniking kita. Wah tendek sampai merasakan atau merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala oleh dalam sembayang tenika. Lamun dekman sila kepada koreksi diri. Berarti ya ampun dekman lantaran sak baru kendek-kendek pakaian saksi sembayang ini adalah mun akui hasil usaha te mensa. Endek terakui yaitu adalah ar-razzaq dari wahwa al-ghani. Bukan rizki dari dia yang maha kaya. Ia ampun oleh ayat berikut surat At-Toha ayat 132 baru la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rizki kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Nah niki. Jadi nas'aluka rizqan. Ndek ke laku rizki dengan kamu pada lagu aku sabeng kema rizki. Nah niki. Jadi onya-onya luwek hijab oleh sembayang tenika, hijab pakaian, hijab merasa paling kena entan takbir, entan ruku, entan sujud, entan wudu, merasa luwek gati hijab. Maka untuk menghilangkan itu, maka iktikadkan bahwa solatku ini adalah lantaran pertolongan desida Allah. Ndek arak kuasa ya Allah. La ilaha illallah, la quwata fil haqiqah illallah. Nah, niki baru aman. Jadi setan wilhan ni kan entau begoda. Tang ulang ini ki, selalu tang ulang. Jadi sak goda oleh temulai wudu sampai sembayang ni ke anak si iblis sak teparan aran setan wilhan. Iya nu. Iya goda tenu sehingga itu nu buyar. Nah, adik sandek bau tegoda isi setan wilhan niki, maka sirnakanlah kemampuan diri di dalam solat itu. Fanakan diri kita. Nah, nika. Nah, akhir maka sampailah kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya tak terberdoa. Allahumma inni as'aluka redaka wal jannah. Niki harus tang garis bawahi, tang kaji lebih dalam niki.
Kembek sak paling masyhur. Ara emang ucapan-ucapan sak lain. Lagu niki doang kan sak paling kebanyakan mun tekawi. Nyeken teh bersalam ujung kanan niki kan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, itu kan, rizkikanlah kepadaku keredaanmu akan surgamu. Kembek nyampot suruh berdoa. Nyeken selesai sembayang. Jadi lamun tak kena assalamualaikum ojok kanan, wah selesai sembayang nika. Niki sak wajib. Lamun tabe sak bersalam ojok kiri nika sak sunat. Jadi lamun tak bersalam ojok kanan maka solat terselesai. Iya tun tahu berdoa kembek. Karena yang membuat kita akan masuk surga bukanlah solat kita, tapi keredaan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makin tecek arah dek terbersit oleh kolbun. Ya Allah sembahyang keni. Iya, jadi sebab kita masuk bukan solatnya yang membuat dia masuk surga, tapi keredaan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ampu terberdoa pun oleh ucapan Nabi Aranta bersalam terjok kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung, kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Jadi solat tepun dembau bentengi teojok neraka. Yang membentengi kita ke neraka itu adalah redon desida Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ampun Abu Nawas berdoa, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah ndek kesemele tama ojok surga firdaus. Wala aqwa 'alan nar. Pun dek sanggup tama neraka. Terus terus apa Nabi syair dengan Abu Nawas nika. Zunubi nah ndek tang apal. Mun jeka meni-meni ndek tang apal. Kita nah nika ta. Nggih ta. Jadi Imam Syafi'i oleh kitab Al-Hikam pun berbahasa marak niki ta. Jismi 'alal bardi laisa yaqwa wala 'ala siddatil hararah. Fa kaifa yaqwa 'ala hamimi wa quduwan nas wal hijarah. Ya Allah, awak niki den tahan oleh sak panas-panas, pun den tahan oleh sak dingin-dingin. Mu berembe entah ni awak ni tahan ojok api neraka sak bahan bakar lengan manusia beke bebak tua. Nah ya nika. Karena emang wah terjamin solat nika sempurna secara fikih, secara usul. Wah terjamin. Terjamin. Dia tua serius berbentam praktekan tengajah wudu isi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun dia jamin edi wah pas marantan wudu ujug marantan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu lemun tuah ngikut ujug ulama terjelasin si selapuk gurun. Nah niki yang botang nekenin malik. Karena itu dia tua bedait beki Rasulullah, dia tua bedait beki para sahabat, dia tua bedait beki Imam Syafi'i, maka cara terbedait beki selapuk niki adalah ngaji kunjungi dengan jelasin masalah ini. Nah keyen tan nyambung ojok Imam Syafi'i, nyambung ojok para sahabat, nyambung tifa Rasulullah. Lamun tuh nyambung tipa Rasulullah berarti nyambung tojo desida Allah subhanahu wa ta'ala. Iya nika. Iya penting. Tiang ulang malik maaf kita. Itu ndek tuah bedait beke Rasulullah. Sementara Rasulullah berbahasa sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah
mara entane kita aku sembahyang. Iya bahasa Rasulullah. Lagu toh ternyata itu ndek tuah bedait beke Rasulullah. Saya sak bedait beke Rasulullah. Para sahabat. Itu pun itu bedait beke para sahabat. Saya sak bedait beke para sahabat. Tabiin. Nah, tabiin niki ulama. Saya sak bedait beke tabiin, tabiin. Saya sak bedait beke tabiin, ya inilah para ulama. Imam Syafi'i itu bedait. Saya lengan tebedait para gurun. Nah, menung. Jadi lemun tuah nyambung beke gurun, nyambung berarti beke para sahabat, nyambung beke Rasulullah, nyambung beke Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya asa teparan aran sanad matan. Nah niki sering ketengah niki kan. Sanad matan. Iya wano. Jadi nane dengan sembahyang, dengan berwudu, lagu denguah lalu tuntut ilmu. Mbele nyambung nih. Denara. Iya, ampun dituntut. Nggih. Jajar keluwe jajar. Lain dek ngaji. Den dek sepian jajar, den dek sepian masjid sila dituntut. Menu adik ensa ibadah tenu nyambung. Lo kembe karena ulama nika adalah warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Ah, menung kita. Nah, kengone ini waktu ndak 6 menit. Nggih, jadi nggih. Niki nggih. Kang ulang malik ojok niki nggih. Jadi cara enta hadir ojok Allah Subhanahu wa taala derajat paling tinggi nika adalah dengan cara salat. Nika penjelasan baru nggih. Nah, cara hadir kedua adalah dengan cara zikrullah. Zikrullah. Ah niki. Jadi usahayan dendek terbaik ndek mau zikir selesai sembayang nika. Nah, ketelun cara derajat kehadiran ojok desida Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalun solehun. Salah satu amal soleh sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan dijamin oleh Rasulullah pun akan mengimpakkan kita. Niki hadis kudusi. Ponte hadis niki kita lagu sila sangat luar biasa. Ya ibni Adam, amfiku amfaktuka. Wahai anak keturunan Adam, berimpak sodakohlah, maka aku pun akan mengimpakkan buat kalian. Ya bahasa Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi niki adalah makna ojok lengan desida Allah lapas nika leman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijamin oleh Rasulullah seisa berinfak sodakoh, maka Rasulullah akan mengimpakkannya besok. Apa yang akan diimpakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ndek terbilin-bilin si Rasulullah oleh surga. Jadi Rasulullah mengimpakkan dirinya kepada dengan doyan berimpak sodakoh. Ndek terbilin-bilin si Rasulullah. Aneh. Taman ke surga lagu ndek terdengar si Rasulullah. Arak tu oleh balik lagu seninan terlalu oleh ojok mentoak tu. Berbeidat seminggu ndak terbilim faram sila. Balen terbagus, makanan lengkap pak ada. Lagu senina anak tendi arak tu. Gelisah. Resah. Jadi percuma tanya tamu surga lamun tendi bedait beke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk berdait bagi Rasulullah adalah impak sodakoh. Niki itu. Nggih. Jadi amalun solehun nika ini tempat kita
hadir kepada Allah. Berembe, maka bukanlah harta saya, tapi ini adalah milik Allah. Bukanlah tenaga saya yang junjuk dengan nikah, tapi ini adalah kuasanya di sisi Allah yang menggerakkan tangan saya dengan santun memberi kepada orang lain. Maka itulah dia. Dende, terima. Tanpa pasang iktikad bahwa yang menggerakkan saya, yang mendatangkan orang ini hadir ke sini, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang saya impak sedekahkan ini, itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba adalah al-fakir ya Allah. Nah itu baru sedekah amal soleh nu ndek cerita-cerita demin wah berebeng. Nah menu yazkurul hasanat wala yadri aqubulat amruddat. Niki bahasan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh hadis qudsi. Nia nu selalu sebut-sebut kebaikan sauang gawe, padahal ndek ketahuan terima atau tertolak sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu cirin ia tertolak adalah gembira, senang, melin doang ia sebut-sebut cerita-cerita doang pegawaian kebaikan ujuk dengan ia cirin tertolak. Cirin terterima sida Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mungkin. Ndek mele ceritaan. Anu. Jadi bening tendek simpulan dengan lemun arak dengan mun terdengah kena lah anden de aku lai berjulu nyumbang ojok masjid ini 2 juta, sak lain tetap nyumbang isi 500. Nah, misal. Iya, wah nu ciri bahwa dia merasa nyumbang ojok masjid adalah tenaga nia, kepengen nia, mempetelang desida Allah Subhanahu wa ta'ala oleh keadaan diri. Maka dia tidak hadir ke Allah, apalagi sampai kepada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sang iya bayangkah dulu tu anggih barat telu si Nabi Arab tanya jawab lemun arah nggih. Jadi tiang ulang bahwa niki teman Malik pada dalam musyahadah niki nggih bahwa hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh diri kita tahu paling nyata nika adalah di dalam solat kita. Maka lamun tendek tahu artian tiap bacaan solat nika, maka tundukkanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap bacaan, di setiap gerakan nika. Maka la quwata fil haqiqah illallah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan hamba menyembahmu ya Allah, melainkan itu semua adalah lantaran inayahmu. Jadi anu ndek entau iman ni ngangkat kena ojok atas, terus ndek entau lisan ni kena Allahu Akbar, ndek entau menu-meni, melainkan itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salat yang akan sampai kepada as-sukun, yaitu orang yang tenang, menikmati, meresapi, menjiwai solatnya. Lalu masih merasa kekuatan dia yang solat, maka itu nantinya akan berbuah kepada amal soleh saendik usul tipak besida Allah, apalagi sampai qabul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.